Halo Nawa, ketemu maneh di Jagongan Kreatif. Kali ini isunya masih berkaitan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan kita ngomongkan tentang anak, gitu ya, tentang anak. Bagaimana kok bisa ya pernikahan anak itu tinggi di Malang Raya. Kemudian ternyata kasus kekerasan juga yang kita bahas dengan Komnas Perlindungan Anak Kota Malang kemarin juga ternyata seperti gunung es. Nah ini juga masih tidak jauh-jauh dari dunia anak. Jadi kita hari ini kedatangan Pak DRH Pugu Wisio Mungkas MM. Beliau adalah anggota Komisi E ya Pak ya? Ya, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Pugu. Salam Mas Pendo. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan hari ini tadi Pak Pugu habis ketemu dengan Kita habis kunjungan kerja, ya. monitoring dan evaluasi terkait BPUPP di Jawa Timur dengan cabang dinas pendidikan di Malang Raya. Jadi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jadi habis ketemu dengan sekolah-sekolah nih, kepala-kepala sekolah Pak ya? Kepala-kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan. Nah, tadi ngomongkan BPUPP. Yang dibahas itu apa sih Pak tadi Pak di sana? Ya, jadi Pemprov Jawa Timur ini kan mengalokasikan anggaran untuk mensupport menambah dana BOS yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat pendidikan di Jawa Timur. Begitu. Nah, dana BPUPP ini peruntukannya memperkuat apa yang sudah diatur atau digunakan dalam dana BOS itu. Tentu tujuan utamanya adalah ingin menciptakan iklim pendidikan yang positif, yang maju. Anak-anak di Jawa Timur harus terlahir menjadi generasi yang berdaya saing, itu kira-kira. Nah, sejauh ini kan terkait dengan pendidikan otomatis sudah disupport ya, yang sudah disupport, sudah banyak dari pusat ada BOS, dari Jawa Timur ada BPUPP. Nah, tapi kemarin itu juga masih ditemukan Pak beberapa macam kasus yang mana contohnya adalah ijazah ditahan. Ya. Kemudian ya pokoknya yang sejenis itu dulu. Kita ngomong fokus dulu ke penahanan ijazah. Ya. Kok bisa sih Pak? Kok gitu? Temuan Bapak itu seperti apa di lapangan? Jadi sebenarnya dengan adanya dana BOS dan BPUPP ini yang mereka ini secara fungsi dua dana ini itu untuk menggantikan yang zaman dulu itu ada pungutan-pungutan seperti itu, termasuk SPP, uang sekolah, uang gedung dan seterusnya begitu, karena sudah di cover oleh dua pendanaan dari pemerintah ini. Nah, kalau terjadi kasus misalkan ada penahanan ijazah mungkin ada di sekolah tertentu atau di beberapa sekolah, ini sebenarnya menyalahi aturan begitu, atas nama apapun itu. Karena memang secara mandatori sekolah yang menerima dana BOS dan BPUPP dari Pemprov Jatim ini secara otomatis, automatically itu mereka ya harus memberikan menservis anak didik ini dengan sangat luar biasa gitu. Karena memang sudah diatur dan peruntukannya memang dalam konteks untuk tata laksana pendidikan di sekolah-sekolah tersebut begitu. Jadi kalau ada kasus atau temuan ada penahanan ijazah dan segala macam, apalagi itu dilakukan oleh sekolah negeri, ini harus diluruskan, harus ditindak menurut saya. Dan harus diklarifikasi apa sebab musababnya kok ijazah itu ditahan begitu. Benar. Nah, tapi kan hal tersebut Pak terjadi itu karena banyaknya itu karena belum bayar SPP, ya kan? Padahal SPP tadi sudah nggak boleh. Sudah di cover oleh BOS dan BPUPP tadi. Nah, tapi begini Pak, ini SPP ini adalah PSM, peran serta masyarakat. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Pembagiannya kok bisa tiba-tiba ada muncul ini SPP karena atas nama peran serta masyarakat, itu gimana? Jadi memang temuan di masyarakat itu sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, terutama negeri ya, yang mereka juga sudah mendapatkan dana BOS dan BPUPP ini, mereka tetap menarik iuran ya
mengatasnamakan PSM tadi itu, peran serta masyarakat di sekolah mereka. Oke. Ya kan, mereka menggunakan payung hukumnya itu mengatasnamakan biasanya pakai atas nama komite. Iya. Karena memang komite ini secara Permendikbud itu ada diatur begitu. Tetapi yang tidak diatur atau tidak diterjemahkan, bahkan sebenarnya dalam tanda kutip tidak diperbolehkan ketika peran serta masyarakat ini dimaknai dilegalkan untuk menarik iuran secara paksa dengan dengan nominal tertentu begitu. Namanya juga peran serta masyarakat itu kan sukarela. Iya. Ya kan, sukarela itu kan berarti sesuai kemampuan masyarakat begitu. Nah, ini yang menjadi masalah itu ketika besarannya itu ditentukan. Ya kan, besarannya ditentukan dan kemudian lebih parah lagi ketika tidak mampu bayar, gagal bayar katakanlah, mungkin kondisi ekonomi keluarga juga kita nggak tahu begitu. Ini ditahan ijazah mengatasnamakan tidak membayar tadi itu, padahal dasar asal muasalnya PSM peran serta masyarakat atau iuran atau tarikan yang dilakukan oleh komite itu kan prinsipnya itu kan sukarela. Iya, begitu. benar. Dan kalau mengatasnamakan SPP itu sudah di-cover oleh BOS dan BPOPP. Iya. Nah, saya pikir ini harus diluruskan ya. Jadi nggak boleh sekolah ini harus berhati-hati betul karena memang sebagaimana mandatori di Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen di tahun 2009 itu membunyikan seperti itu. Dengan adanya mandatory spending 20% dana pendidikan dari APBN atau APBD, bahkan di Jawa Timur itu 2025 ini Mas, itu kurang lebih 31%. Itu setara dengan kurang lebih 9T dana pendidikan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Itu kan sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang ini masih kurang Pak untuk apa? Ya saya pikir namanya orang pasti nggak akan pernah ada yang cukup. Tapi kalau kita bandingkan negara kita ini tahun 1945 baru pertama kali merdeka, Indonesia itu tingkat buta hurufnya itu 90%. Tetapi hari ini menurut data BPS 79 tahun kemudian buta huruf kita ini cuman tidak lebih dari 1%. Artinya sudah terjadi sebuah transformasi yang sangat luar biasa di dunia pendidikan kita ini. Zaman dulu belum ada BOS, belum ada BPOPP, survive banyak orang-orang pinter gitu. Banyak anak-anak lulusan SMP, SMA bahkan yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tapi hari ini kan potret pendidikan kita dengan gelontoran mandatory spending undang-undang 20%, bahkan kalau di Jawa Timur 31%, apa wujudnya? Ya kan, kualitas pendidikan, berdaya saing. Kalau kita ukur dengan ukuran PISA di internasional, kan kita masih sangat jauh. Ya kan? Benar. Yang terjadi justru malah banyak masalah-masalah yang dalam tanda kutip terjadi di kalangan generasi usia SMA dan SMP ini. Entah itu kenakalan remaja, narkoba, pernikahan dini, dispensasi nikah dan seterusnya. Ini kan jadi masalah yang cukup serius. Jadi di satu sisi kita seolah-olah dengan adanya BOS, BPOPP 20% mandatory spending undang-undang itu kayak seolah masih kurang aja untuk penyelenggaraan pendidikan dan digelontor terus begitu. Di satu sisi ini kualitasnya kok nggak baik-baik gitu, nggak bagus-bagus. Outputnya, daya saingnya itu nggak terlihat, nggak terasa gitu. Kira-kira seperti itu. Wah itu ya. Jadi apa ya Pak ya? Kita tuh inputnya banyak itu ya, inputnya banyak tapi kok output dan outcome-nya kok masih kalah bahkan dengan Vietnam ya Pak ya? Betul, bahkan mandatory spending 20% itu yang mulai diberlakukan sejak tahun 2009 itu kita ini tertinggi di Asia untuk dana pendidikan 20% itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, ya kan, Brunei Darussalam, kita mungkin jauh ya. Iya. Betul, memang nyatanya sih begitu Pak. Gitu. Nah itu tadi tentang BOS dan BPOPP sudah ada. Sekarang saya mau pengen lebih spesifik lagi Pak, karena di sini juga banyak teman-teman SMK yang lagi PKL di sini. Itu ada program yang namanya SMK PK, SMK Pusat Keunggulan.
Nah, itu kan juga lagi-lagi digelontor dana dari pusat. Nah, tapi ya kita bisa lihat lah, maksudnya ternyata yang dimaksud pusat keunggulan pun juga nggak unggul-unggul banget. Sedihnya kok gitu ya, maksudnya apa ya Pak ya kira-kira yang bisa dilakukan biar, apalagi vokasi, teman-teman vokasi ini kan cetaknya kan bukan untuk kuliah, tapi kan langsung untuk Kerja. bisa bekerja menghasilkan duit, Dunia istilahnya industri, begitu ya, betul. berwirausaha. Kira-kira apa sih Pak? Bagaimana sih sebenarnya kalau apa ya kayak resepnya gitu ya, dengan dana segitu tuh harusnya bisa menghasilkan yang lebih, nggak seperti itu gimana? Jadi memang kalau saya boleh katakan itu benang kusut pendidikan di Indonesia ini memang harus diurai. Ya, salah satu cara mengurainya itu memang harus ada kepemimpinan yang kuat, yang mengurai itu semua begitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini tuh kalau kita berbicara tentang kualitas, kompetensi, daya saing itu kita masih sangat jauh sekali. Meskipun berbagai macam program itu sudah di-create, sudah ditentukan, sudah dibuat oleh pemerintah begitu. Salah satunya terkait tadi itu pusat keunggulan di SMK itu. Itu kan sebenarnya maksudnya bagus. SMK itu kan ketika mereka lulus ini kan langsung masuk ke dunia industri, dunia kerja. Harapannya anak-anak ini di masa sekolah mereka yang 3 tahun itu, menjelang kelulusan itu mereka sudah memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh dunia industri begitu. Makanya dibangunlah pusat-pusat keunggulan tadi itu. Betul. Nah, tetapi faktanya kan tidak demikian, gitu. Makanya ini saya pikir ya perlu evaluasi yang cukup serius dari seluruh pihak, terutama mungkin yang perlu pertama kali melakukan evaluasi, melakukan apa ya bahasanya, kalau bahasanya orang ini kontemplasi lah ya. Kontemplasi lah ya. Itu perlu saya pikir ya. Mengevaluasi diri ini kira-kira apa sih yang sekolah itu apa sih, kenapa sih kok saya sudah dikasih duit sekian, dana sekian, program-program seperti ini kok tidak menghasilkan output yang cukup bagus begitu. Bisa jadi memang goodwill-nya untuk mencetak generasi yang unggul itu mulai pudar meskipun dana itu digelontorkan begitu banyak dari pemerintah gitu. Mungkin ya. Atau yang kedua bisa jadi memang para pengajar, para tenaga didik ini dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu memahami secara utuh apa ini filosofinya program-program pemerintah digelontorkan ini untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi terjebak dalam rutinitas mengajar yang tidak mengerti esensi begitu. Mengajar itu kan esensinya menghasilkan output yang sebagaimana diharapkan. Gitu. Ini menjadi salah satu keluhan, apalagi di Jawa Timur ini penyumbang tingkat pengangguran terbuka terbanyak itu lulusan SMK. Malah gitu ya? Malah saya kemarin pada saat kita rapat kerja dengan Disnaker, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, dengan kurang lebih 16-an PLK se-Jawa Timur itu, mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi memang penyumbang terbesar pengangguran itu dari kalangan itu. Padahal sebenarnya termasuk kenapa ada moratorium pendirian SMA itu kan filosofinya agar memperkuat SMK-SMK yang sudah ada, karena SMK-SMK ini yang menyumbang tenaga kerja di dunia industri. Harapannya dunia industri jalan, ya bertumbuh, supply chain-nya pekerja juga jalan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang diharapkan. Kan harapannya seperti itu. Tetapi yang terjadi memang masih jauh dari pantang. Bahwa memang harus ada evaluasi yang serius menurut saya di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur ini. Mereka harus melakukan kontemplasi itu tadi menurut saya. Apa sih sebenarnya esensinya itu? Jadi jangan sampai kita hanya terjebak di dalam rutinitas proses belajar mengajar yang tidak mengerti esensi. Kalau SMK saya pikir jelas kan, pendidikan vokasi saya pikir jelas. Tujuannya adalah mencetak orang yang siap applicated di dunia industri. Betul. Bahkan kemarin saya menyampaikan pas rapat kerja bersama dengan Disnaker itu. Jadi kalau perlu itu
SMK itu sudah dimitigasi, di canvassing. Misalkan di daerah Malang. Malang itu apa sih industrinya yang paling dominan? Kreatif apa segala macam. Sidoarjo apa sih? Ya kan, Gresik apa? Situbondo apa? Jember apa? Trenggalek apa? Madiun apa? Nah, itu kan harus di canvassing, atau secara umum Jawa Timur itu apa? Atau secara luas lagi di Indonesia ini yang sekarang lagi tren itu yang dibutuhkan di dunia industri apa aja gitu. Bahkan kalau perlu sudah melakukan kerjasama dengan dunia industri, mereka menyampaikan apa nih kira-kira kriteria yang dibutuhkan. Betul. Untuk bisa terserap tenaga kerja yang lulusan SMK tadi itu. Jadi kelas 2 masuk ke kelas 3 itu mereka sudah mateng gitu. Iya, harusnya begitu Pak ya. Sudah mateng. Sudah mateng dan sudah siap ketika lulus sudah masuk di dunia kerja. Oke. Nah, kemarin tuh Pak ini sedikit cerita ya. Ini langsung Iki aku menyampaikan aspirasi ke Pak Dewan. Jadi memang saya kemarin sempat di beberapa sekolah Pak, itu sebagai praktisi mengajar. Yes. Nah, itu memang wah Pak, betul-betul ya. Jadi kehadiran kami itu malah kayak industri ya seperti kami ini, itu diharap-harap Pak oleh sekolah. Loh kenapa? Saya cek. Ternyata memang kalau mereka dikenani gurunya itu kurang greget. Tapi kalau udah orang industri yang ngomong percaya, contoh. Yang ngumpulkan tugas awalnya itu cuma 10, 15, padahal kelasnya isinya 30. Bahkan 9. Tapi begitu kami berikan enforcement bahwa lain ini dunia kerja kok ini gak payu kan. Langsung ke 32 siswa itu mengumpulkan semua tugas. Nah, itu kan kayak gitu-gitu itu yang sebenarnya sudah bagus Pak ya. Programnya itu sudah bagus. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, sekarang gini Pak, dengan program yang sudah bagus ini bagaimana Bapak gitu ya dan teman-teman di Dewan mendorong pemerintah agar sekolah itu bisa apa ya Pak ya? Ya itu tadi berkontemplasi, itu kan harus ada reinforcement-nya tadi kan ya. Itu gimana Pak? Iya. Dari memang faktanya demikian ya. Jadi makanya saya bilang bangsa kita ini sudah terlalu lama menjadi bangsa yang formalitas gitu. Jadi apa-apa itu formalitas gitu. Padahal sebenarnya tadi itu kita harus paham esensi. Jadi kayak adanya regulasi praktisi mengajar itu kan benar-benar sangat bagus. Itu kan gayung bersambut dengan tadi itu kan tujuan SMK, tujuan sekolah SMK, tujuan dibuatnya pusat keunggulan di SMK, tujuan adanya balai latihan kerja dan seterusnya. Itu kan itu sebenarnya. Betul. Agar benar-benar anak-anak yang sudah di sekolah ini mereka benar-benar terinspirasi gitu. Sudah benar-benar bisa memvisualisasi bahwa nanti kalau aku bekerja itu seperti ini gitu. Bahwa nanti aku harus punya kompetensi seperti ini untuk dilakukan ini. Nah, ini terkadang tidak ditangkap, perasaan dan esensi ini tidak ditangkap oleh penyelenggara pendidikan. Jadi ya tadi itu terjebak dalam rutinitas proses belajar mengajar yang dalam tanda kutip mungkin hanya sekedar formalitas begitu. Jadi tidak, sehingga karena hanya sekedar formalitas, ya tidak ada awareness yang memadai dan komprehensi di dalam proses belajar mengajar tadi itu, sehingga anak-anak ini ketika lulus bingung, mau kemana nih, gitu kan? Kan sering itu terjadi kayak gitu. Iya, bahkan salah satu teman-teman setelah PK di sini saya tanyai, setelah ini kamu mau kuliah mau kerja? Nggak tahu. Loh, kamu kelas 12 ya Pak, nggak ngerti kan? Saya juga bingung ini mengarahkannya gimana. Kan sudah kurang dari 4 bulan lagi kan mereka sudah tidak sekolah kan gitu kan. Ujiannya kan sudah bulan April paling sudah selesai. Nah itu memang ya benar harus awareness itu ya Pak. Penting sekali ya. Jadi kan boleh dikatakan tujuan SMK didirikan adalah untuk mencetak generasi yang siap di dunia industri. Jadi kan nggak tercapai itu. Iya. Padahal tadi itu duitnya dari BOS, BPOPP, program-program segala macam pusat keunggulan banyak digelontorkan gitu. Nah, malah tadi penyumbang pengangguran tertinggi. Boy. Ini saya pikir memang butuh kesadaran kolektif ya. Butuh kesadaran kolektif, butuh semacam kontemplasi kolektif begitu. Bahwa kita ini harus menginstal bersama-sama bahwa kita sedang ingin membangun bangsa ini gitu. Di peran kita masing-masing gitu. Kalau saya di legislatif berarti tugas saya mendorong supaya
sebagaimana fungsi legislatif, fungsi pengawasan, legislasi dan fungsi penganggaran. Kita mendorong semaksimal mungkin kalau memang dana pendidikan itu 31%, iya udah 31% gitu. Kan kita nggak yang loh ini amanatnya 20%, nggak usah 30%, nggak seperti itu. Kita di DPRD provinsi itu memberikan approval 31% itu kan wujud dari bahwa kita pro dengan dunia pendidikan gitu. Terus kemudian fungsi pengawasan ya kita sama-sama mengawasi. Ya, termasuk beberapa masalah di lapangan, temuan di lapangan yang seperti itu ya kita harus bersama-sama sadar bahwa itu tidak sesuai dengan tujuan begitu. Bahwa tujuan kita ini bukannya sekedar formalitas belajar mengajar, bukannya sekedar formalitas anak masuk sekolah kemudian lulus sekian, bahwa anak masuk sekolah tidak ada yang tidak naik kelas. Semua lulus ujian. Semua naik kelas itu gimana tuh sistemnya, saya bingung aku. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, siap. Oke, nah teman-teman ini mumpung kita bersama dengan Pak Pugu karena beliau juga di Dewan. Sudah ada pertanyaan ya, Mbak Cynthia ya dari teman-teman untuk ya, lah ini sudah kami membuka pertanyaan di Instagram ya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi ini sebenarnya di sekolah itu juga ternyata masih banyak loh ditemukan kekerasan ya, pelecehan itu ternyata masih ada. Kekerasan pelecehan kepada guru, kepada siswa. Oh, kepada siswa. Iya. Entah itu terjadi sesama siswa atau juga dari gurunya, itu kan kita juga menemukan ya kasus-kasus kayak gitu. Tapi itu yang terap di media kan gitu. Nah, yang tidak terap di media atau tidak berani lapor, itu gimana Pak ya solusinya ya biar mereka itu bisa? Ini kekerasan anak sesama anak, iya bisa sesama atau anak, bisa dari gurunya ke ini pertanyaan dari orang tua Pak. Jadi sepertinya gitu ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi begini, kalau sekarang yang sedang marak terjadi itu adalah seperti yang beberapa waktu yang lalu ya yang terjadi di Kabupaten Malang. Oh iya, itu guru kepada siswa ya kan. Guru ya? kepada Tujuannya siswa. Maksudnya bukan untuk kekerasan itu kan ya. Yang terjadi memang selama ini rata-rata seperti itu. Ada istilah namanya paradox in teaching. Paradox in teaching itu adalah sebuah fenomena atau situasi yang dialami oleh para tenaga didik ketika mereka mengajar, melakukan proses belajar mengajar, yang mereka ini dihantui dalam tanda kutip oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Iya, betul. Seperti kasus yang kemarin itu kan seperti itu. Guru mengingatkan waktunya sholat, tidak bercanda, tidak main. Justru malah si guru ini kan diumpat dan segala macam. Akhirnya diingatkanlah mungkin dengan dipukul begitu. Kalau zaman dulu, zaman saya SD, dipukul, kalau bahasanya orang Malang itu dipares, ya itu biasa aja gitu, ya kan. Dan itu yang menjadikan kita hari ini. Gitu. Tetapi hari ini dengan dalih ada Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa dipolisikan memang. Betul. Nah itu yang menyebabkan kenapa kemudian para guru ini juga dalam tanda kutip itu kayak enggan gitu, mendisiplinkan itu karena khawatir juga. Nanti kalau didisiplinkan saya dilaporkan polisi gitu. Kalau nanti dibuat ditagih tugasnya, dinasehati, nanti saya dilaporkan polisi gitu. Nah ini yang fenomena yang terjadi. Termasuk pada akhirnya ini yang hari ini itu menimbulkan sebuah fenomena yang disebut dengan permisifme menurut saya. Permisifme itu ya kurang moral lah, kurang adab, miskin karakter anak-anak sekarang itu. Jadi ini yang saya pikir juga menjadi keprihatinan ya. Sehingga anak-anak melawan guru, melawan tenaga pendidik, melawan ibu guru dan bapak gurunya itu sesuatu yang biasa. Betul. Sesuatu yang biasa. Jadi ya harus ada kesadaran ya. Nah kemarin sedang mau diinisiasi perlindungan guru mengajar. Oh iya. Jadi perlindungan anak ada, perlindungan guru juga ada. Proteksi. Kalau kita lihat kan beberapa video yang viral itu kan ada seorang guru lagi mengajar, kemudian si anak ini tidur, ya kan, dibangunkan, ngamuk. Iya itu ada. Iya kan, sampai gurunya dipegang-pegang bajunya, mau ditempeleng gitu kan, tapi gurunya diam aja. Banyak sekali yang seperti itu sekarang ini.
yang terekam, apalagi yang tidak apalagi terekam. yang tidak terekam. Ya, sehingga dalam tanda kutip itu akhirnya guru itu seolah pasrah ya. Ya sudahlah, nggak mau ya sudah gitu. Nah, Ini yang pada akhirnya membuat dalam tanda kutip mungkin salah satu faktor yang menyebabkan dana pendidikan itu sudah digelontor sedemikian banyak, tapi tidak berwujud kepada kualitas lulusan anak-anak kita itu. Mungkin ya, mungkin secara karakter, secara mentalitas, secara kesadaran diri itu memang mereka kurang miskin gitu. Complexity sudah. iya betul. Nah itu memang perlu, karena kompleks itu tadi memang perlu banyak pihak yang untuk mengatasi itu ya, dalam tanda kutip dirinya sendiri juga berkontemplasi. Jadi kalau kita apa namanya mau urai itu kan begini Mas, asal muasal kenapa berkualitas dan tidaknya sebuah generasi itu kan sebenarnya berawal dari keluarga. Ya. Ya kan? Pola didik di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya kan? Ketika orang tua, lingkungan sekitar itu mengajarkan sesuatu yang baik, anak ini pasti akan outputnya menjadi anak yang baik gitu. Ya. Nah, kalau dia ini sudah pendidikan di dalam rumah itu sudah baik, ketika dia masuk ke sekolah, maka dia sudah punya bekal akhlak dan pekerti yang baik. Ketika dia sudah punya bekal pekerti yang baik, maka dia akan bisa mengikuti seluruh proses belajar mengajar. Sebanyak apapun beban ataupun dalam tanda kutip tugas-tugas yang diberikan, target-target yang ditentukan dalam proses belajar mengajar itu, tanpa harus dia ini tadi itu melakukan proses-proses permisifnya tadi itu. Nah, ketika sudah seperti itu, proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik, si anaknya ini juga punya kesadaran yang cukup bahwa dia harus belajar dengan baik, dengan maksimal, dengan paripurna, itu kan otomatis dia akan nanti menjadi lulusan yang baik. Iya, benar. Ya kan? Jadi lulusan yang baik, berprestasi, ya tentu dia pasti akan luar biasa begitu. Rata-rata kasus bullying, kekerasan di dalam sekolah, premanisme di dalam sekolah, itu rata-rata pasti di lingkungannya, bahkan di lingkungan terkecilnya, di keluarganya, itu pasti ada masalah. Something wrong gitu. Betul. Nah, karena something wrong itu pasti itu imbasnya jadi kayak mata rantai begitu, berimbas kepada yang lainnya. Makanya kalau mau membenahi pendidikan secara paripurna, secara utuh sebenarnya, juga sebenarnya tidak bisa hanya sekedar kita apa namanya membebani itu kepada sekolah. Jadi memang ada unsur keluarga, ya kan, ada unsur lingkungan, ada unsur pemerintah sebagai penentu kebijakan. Jadi ini memang sangat penting sekali gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oh, no, piro pertanyaannya? Ada banyak sih Pak, tapi kita filter aja. Kayaknya kalau tidak selesai ini bisa sampai Isa. Banyak ini. Oke. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah sudah ada kebijakan untuk membantu meningkatkan perekonomian guru? Lah ini Pak. Ya, ini menarik ya. Kemarin kan baru di statement tuh sama Presiden. Iya, benar kan Pak. Naik berapa? Jadi 2 juta. Iya, gitu kan. Sebenarnya dulu kan kita kenal ada guru honorer, GTT dan segala macam itu. Salah satu fungsi apa namanya yang bisa di cover oleh itu tuh sebenarnya juga bisa diambilkan dari dana BPOPP tadi itu. Ya. Jadi penunjang, namanya penunjang itu kan bisa dalam bentuk macam-macam gitu. Apalagi sekarang ini kan sudah ada program P3K, ada pengangkatan dan segala macam yang semakin kesini sebenarnya sudah semakin luar biasa. Ada sertifikasi guru, PPG dan segala macam itu kan sebenarnya sudah sangat luar biasa gitu. Jadi ini yang menurut saya juga harus disadari juga gitu. Meskipun memang kalau kita bandingkan di negara-negara yang maju itu kan gaji guru ini memang sangat besar. Oh iya. Itu yang membuat akhirnya guru ini bisa konsen dan apa namanya mengajarnya dan bisa menghadirkan sesuatu yang berkualitas. Tetapi hari ini kalau kita berbicara zaman dulu dengan sekarang ini kan sudah sangat berubah ya. Sudah sangat berubah. Saya pikir demikian. Oke, jadi sudah banyak apa ya yang bisa dilakukan sekarang oleh pemerintah untuk makin meningkatkan nggak hanya perekonomian tapi derajat guru ya. Oke, nah ini kan masih banyak sekali pertanyaan Pak. Kalau
mau langsung menghubungi jenengan, berkeluh kesah kepada jenengan selaku dewan. Oke, Gimana caranya? sahabat sekalian dimanapun berada, saya kebetulan sebelum dilantik menjadi anggota legislatif membuat sebuah aplikasi yang berbasis website ya www.puguhpamungkas.com. Nanti bisa diakses di situ. Di situ selain ada profil saya, kiprah saya, berita-berita tentang kiprah saya, di situ ada kolom aspirasi. Itu bisa diakses 24 jam. Iya. Ya. Semua aspirasi bisa disampaikan di situ, bisa saya tanggapi, dan itu menjadi bahan saya untuk ketika ada kasus-kasus tertentu yang memang harus segera dituntaskan. Misalkan terkait dengan seperti kemarin ya, karena saya di Komisi E kebetulan. Komisi E itu Komisi Kesra, salah satunya membawahi Dinas Kesehatan, termasuk di bawahnya itu ada rumah sakit umum miliknya Pemprov Jatim ya. Itu ketika kemarin ada keluhan dari masyarakat, ini sudah periksa sekian bulan belum dipanggil-panggil untuk operasi dan segala macam. Itu bisa kita advokasi, bisa saya teruskan kepada pihak terkait begitu, dan alhamdulillah bisa segera ditangani begitu. Terkadang kan memang butuh ya diadvokasi seperti itu, termasuk di pendidikan tadi itu, di pendidikan ketika ada temuan, ada pungutan segala macam yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku, itu nanti bisa langsung disampaikan di kolom aspirasi saya itu. Itu nanti bisa menjadi bahan bagi saya untuk saya sampaikan, saya konfirmasi, saya advokasi kepada pihak-pihak yang terkait begitu. Saya pikir demikian, Mas. Mantap. Jadi langsung kunjungi ya Pak ya, di puguhpamungkas.com. www.puguhpamungkas.com. Ya, jangan lupa nanti segera dikunjungi. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Puguh. Siap, Mas Windu. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Semoga kita bisa sharing-sharing lebih lanjut terkait ini, karena ini seru sekali ya. Kalau cuma 1 part kurang seru sepertinya. Kalau seru biasanya lanjut part 2. Silakan nanti. Komisi E itu ada sekitar 12 mitra. Wah, ada dinas sosial, dinas perempuan, perlindungan anak, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pemuda dan olahraga, ya kan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kebudayaan dan pariwisata. Banyak ya, banyak banget. Nanti monggo kalau ada KONI, ada Kuarda, nanti bisa kita diskusi lagi ya. Apalagi kalau nanti ada yang bertanya di Ebot Malang, ya, jangan lupa kunjungi Ebot Malang. Terima kasih. Follow Ebot Malang supaya juga tahu perkembangan dari kiprah saya, karena beberapa diberitakan di Ebot Malang. Luar biasa. Terima kasih Pak Puguh. Terima kasih Mas Windu. Jangan lupa nama-nama tadi seperti pesannya Pak Puguh, follow Ebot Malang, juga jangan lupa follow @puguharema ya Pak. Siap. Nanti biar bisa waduh langsung ke sana juga bisa. Iya, boleh. Boleh ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tamu-tamu istimewa dan bahasan-bahasan yang tentunya lebih beraneka ragam gitu ya di Jagoan Kreatif bersama Arvin Mardika. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Siap. Terima kasih.